Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Athar, bekas-bekas kamu tuh, gitu ya, itu semuanya ditetapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Dan karenanya tidak ada apapun di atas muka bumi ini kecuali bakalan jadi saksi. Karena semuanya nih udah ketulisan jadi atharnya, jadi athar kamu gitu. Gini maksud saya, nih ya, yang kamu kerjakan sekarang dari hadir majelis ditulis sama Allah Subhanahu Wa Taala, ditulis semua sama Allah. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang sia-sia, semuanya ditulis. Dan itu tuh cukup menurut saya. Dengan dituliskan oleh malaikat raqib, kalau keburukan malaikat atid ya, itu cukup teman-teman saya sekalian. Dituliskan sama Allah oleh malaikat raqib itu cukup, nggak usah kamu bantuin dengan update status. Sholat duha kamu udah ditulis sama malaikat raqib atid, dah nggak usah kamu bantuin malaikat raqib dengan saya ringankan dah dengan saya taruh di Instastory. Kali-kali malaikat raqib lupa. 7:00:7:15 duha time. Kelakuan siapa tuh? Kenapa kamu gituin? Meringankan beban malaikat raqib. Gak usah. Udah cukup. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Athar yang apa? Nih kamu hadir di sini nih. Nih, tanah yang kamu pijak, pintu yang kamu masuk, jalanan yang kamu lewati. Semuanya jadi atharmu untuk nanti datang di hari akhirat menjadi saksi kebaikanmu. Menjadi saksi kebaikanmu. Makanya saya sampai pernah dengar bahwa majelis-majelis ilmu tuh udah kecatat siapa yang duduk di situ. Dari sebelum majelis ilmu itu jadi majelis ilmu. Masih jadi tanah itu udah kecatat teman-teman. Tertulis siapa yang nanti yang akan duduk di majelis ilmu ini, siapa yang bakal ngajar, itu udah dicatat tuh. Udah dicatat. Siapa yang ngaji, siapa yang datang awalan. Siapa yang datangnya telat. Iya kan? Emang kenapa Ustaz kalau datangnya telat? Ya nggak apa-apa, mungkin ada alasannya ya kan. Ya kalau ada alasannya ya insya Allah, walaupun telat juga nggak kurang-kurang pahalanya insya Allah. Itu sebabnya teman-teman saya sekalian, nih saya sekedar cerita ya. Cerita sih, kalau cerita yang bagus nggak pernah sekedar sebenarnya. Itu sebabnya teman-teman saya sekalian, kabarnya dulu tempat dari Darul Mustafa tuh pondok pesantren Habib Umar bin Hafid yang bangun, yang laki-laki namanya Darul Mustafa. Nah saya belajar itu di bagian perempuannya namanya Darul Zahra. Itu Darul Mustafa itu dari zaman masih nggak ada papa di situ, masih rawa-rawa. Itu ada salah satu wali min auliyaillah sekitar 30-40 tahun yang lalu. Itu udah ada yang datang ke sana, saya nggak inget namanya. Mohon maaf ini ya, salah satu dari waliullah yang tinggal sekitar 30-an tahun yang lalu, 30 tahun sebelum Habib Umar bikin Darul Mustafa. Itu udah ada yang datang ke sana dan itu masih rawa-rawa teman-teman. Dia kemudian sholat sama murid-muridnya, sama beberapa orang murid-muridnya datang berkunjung ke daerah tersebut. namanya daerah Maula Aidit itu ya. Beliau kemudian sholat
2 rakaat di satu tempat, kemudian beliau bilang, ini nanti bakalan jadi masjidnya. Habis itu terus beliau jalan lagi gitu kan, terus beliau sholat lagi 2 rakaat, terus beliau bilang, ini nanti akan menjadi pondok pesantrennya. Beliau jalan lagi kemudian beberapa puluh meter gitu ya, berapa ratus meter. Kemudian beliau sholat lagi di satu tempat. Kemudian beliau bilang ini akan jadi tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya Habib Umar bin Hafid. Itu dari sebelum, bahkan dari sebelum kelahirannya Habib Umar, teman-teman. Kakeknya Habib Umar bin Hafid namanya Habib Salim. Jadi Habib Umar itu Umar bin Muhammad bin Salim. Kakeknya Habib Umar bin Hafid jauh sebelum kelahiran Habib Umar tentu saja itu pernah bilang bahwa akan lahir seorang anak dari cucu saya, dari anak saya, gitu ya, ulama gitu kan. Ya bakhat man adrak zamanu walau yawman wahidan. Beruntung orang yang pernah berguru dengan beliau walaupun cuma 1 hari. Beruntung orang yang berguru sama beliau walaupun cuma sehari. Walaupun ketemu sama cucu saya nanti itu walaupun cuma sehari itu akan menjadi orang yang beruntung gitu. Itu jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu bahkan sebelum kelahiran mereka itu para ulama-ulama udah pada tahu gitu. Orang-orang soleh tuh udah pada tahu, teman-teman saya sekalian, bahkan yang bakal jadi tempat tinggalnya itu udah tahuan gitu. Udah ketahuan dari sebelum kelahirannya wali tersebut. Habib Ali Habsyi alaihi ridwanallah itu sampai dengan beliau beberapa tahun sesudah beliau jadi ulama besar, itu ya ada seorang waliullah dari sebelum itu beberapa puluh tahun sebelumnya. Itu beliau tinggal di Mekah, tiap kali ada orang dari Sewun datang, itu beliau nanyain, "Udah ada belum ulama namanya Ali Habsyi? Udah lahir belum ulama namanya Ali Habsyi?" Tiap tahun. Sampai ketika muncul Habib Ali Habsyi, orang baru bilang, "Iya udah ada tuh. Ada Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Nah, itu dia tuh. Itu dari sebelum kelahirannya, teman-teman. Karena memang tempat-tempat semuanya itu bisa gitu kan, menuliskan apa yang orang lakukan di dalam tempat tersebut. Gitu. Nah, kalau kemudian jadi sesuatu hal yang sangat hebat, jadi cahaya yang sampai terus naik ke atas. Cahaya itu kadang-kadang dari sebelum keberadaan orang tersebut sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, itu kan Nabi Muhammad itu ada diberhentiin di beberapa tempat suruh sholat 2 rakaat. Nabi kan pakai transit tuh. Waktu minal masjidil haram, minal masjidil aqsa, itu ada beberapa transitnya. Nabi Muhammad berhenti satu tempat, sholat 2 rakaat Rasul. Tempat apa ini? Wahai Jibril, hada Bethlehem. Ini adalah Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Ada lagi Nabi Muhammad sholat gitu. Ini apa wahai Jibril? Turi Sina. Ini adalah Bukit Sinai. Haitu kallamallahu Musa, di mana Nabi Musa bincang-bincang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tempat sebelum itu Nabi Muhammad suruh turun, kemudian sholatlah di sini wahai Nabi Muhammad 2 rakaat. Nabi Muhammad sholat di sana 2 rakaat. Nabi Muhammad nanya, tempat apa ini wahai Jibril? Kelihatan terang dari atas langit sana sehingga kita semuanya turun di tempat ini. Tempat apa ini wahai Jibril? Hadhihi Thaibah haitu fihal muhajarah. Ini adalah tanah Thaibah yang kelak akan menjadi tempat hijrahmu wahai Nabi Muhammad. Belum hijrahnya. Itu udah cahayanya udah ada dari zaman itu. Hijrahnya belum, teman-teman saya sekalian. Gitu ya. Wa naktu ma qaddamu wa atharhum. Athar. Nah, tempat di atas muka bumi ini yang paling mulia itu adalah Arafah. Salah satunya selain daripada makam Nabi Muhammad tentu saja ya. Itu adalah tanah Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dia menjadi tempat yang sangat bernilai hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau kamu pergi sekarang-sekarang nih bukan tanggalnya ke Padang Arafah, ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, itu tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Itu ada salah satu wali min auliyaillah. Ini cerita ada di dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab haji. Boleh dirujuk di sana kalau yang suka nyari-nyari dalil.
Ya, dan cerita ini juga pernah disampaikan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Jadi insya Allah ini ya bisa dipertanggungjawabkan ceritanya. Jadi salah satu wali min auliyaillah, sesuatu orang soleh, sangat soleh, dia berhaji 33 kali haji. Tiap tahun dia pergi haji. 33 kali haji. Kita 33 tahun mendaftar belum tentu haji. Beda banget ya. Haji 33 kali haji. Sesudah dia pergi 33 kali haji, dia ngerasa kalau itu adalah kayaknya haji terakhir dia gitu. Orang soleh kan suka punya firasat untuk beliau kayaknya meninggal dunia tahun itu gitu ya. Akhirnya sudah 3 kali 3 haji itu, dia doa. Dia doa pas waktu di Mina ya, udah pas hari-hari terakhir gitu kan. Dia bilang gini, ya Allah, dia bermunajat, ya Allah, saya sudah haji 33 kali haji. Ya Allah, satu haji yang terbaiknya buat saya. Pilihin deh pokoknya yang terbaik dari haji 33 kali itu, yang terbaiknya buat saya ya Allah. Yang satu buat ibu saya, yang satu buat abah saya. Sisanya berapa tuh? 30. Jadi 33 kali haji. Di akhir 33 kali haji itu dia ngerasa itu adalah haji dia yang terakhir. Dia bilang, ya Allah, satu haji di antara 33 ini yang terbaiknya pilihkan buat saya. Satu buat ibu saya, yang satu buat bapak saya. Yang 30 kali haji sisanya ya Allah, saya sedekahin buat orang yang kau tidak terima hajinya. Ini doa antik juga nih. Dia bilang, saya sedekahin ya Allah buat siapapun yang hajinya tidak kau terima. Dia tidur, malam harinya dia mimpi. Dia serasa mendengar suara gitu ya. Dia bilang, "Waman yujud ala man khalaqal jud." Mana nih dia nih orangnya nih? Yang sok-sokan mau dermawan kepada yang maha dermawan. Itu kan kayak mau nyumbang sama Allah. Kan gitu kan? Ya Allah, siapa aja yang kau nggak kasih, nggak terima hajinya, kau nggak tetapkan dia hajinya, kau nggak terima gitu. Ya Allah, terimalah hajinya dengan haji saya ini. Gitu. Siapa nih orangnya yang mau sok-sokan dermawan kepada yang menciptakan kedermawanan? Tidakkah dia tahu Allah telah menuliskan siapa saja yang akan wukuf di Arafah? Dan telah menuliskan bahwa mereka terampuni dosa-dosanya sebelum menciptakan Arafah 2000 tahun lamanya. Jadi teman-teman, Arafah tuh sebelum diciptakannya Arafah, tanah Arafah 2000 tahun, itu Allah udah tulisin siapa saja yang akan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai akhir zaman. Mau kamu usaha kayak gimana, sampai sembunyi di ban pesawat, kalau nggak ketulis, nggak bakalan nyampe. Mau kamu udah usaha segala macam bentuknya usaha, mau bayar berapa, mau nyogok kemana, mau datang ke kedutaan, ya. Kalau belum kecatet, bakalan nyampe di sana, nggak akan nyampe. Sebaliknya, walaupun kamu nggak usaha apa-apa. Kalau udah ketakdiran namamu ditulis tahun sekian ada di padang Arafah, bakalan nyampe juga. Bakalan nyampe teman-teman, bakalan nyampe. Jadi nggak usah khawatir. Semuanya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Athar tuh ada semuanya gitu. Nih tempat mana yang kamu dudukin hari ini itu semuanya bakalan ketulis. Ada semuanya catatannya itu. Nanti bakalan datang di hari akhirat. Bahkan saya pernah baca dan pernah disampaikan juga oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, bahwasanya jalan itu kalau dilaluin sama orang soleh, di saat dia tuh lewat sambil zikir, sambil ingat Allah gitu ya, sambil mengingat Allah, sambil ingat sama kasihnya Allah, Nabi Muhammad SAW, jalanannya berbangga sama jalanan yang lain. Ini jalan Tebet Barat Daya, Tebet Barat, apa sih ini, Tebet apa namanya? Tebet Timur, Tebet Barat, iya pokoknya dah Tebet dah gitu ya.
dilewatin orang-orang soleh, sambilan lewat, sambil yang hari ini kita mau dengerin surat Yasin nih, kelanjutannya nih, yang kemarin kan udah dibahas tuh, yang pertama sampai yang 10. Ingat sama Allah, ingat sama firmannya Allah, ingat sama pembahasan, ingat tentang Allah Subhanahu Wa Taala gitu misalnya gitu ya. Itu jalanan itu tuh kan bangga sama jalan-jalan yang lain. Menteng dalam, sakalah lo gitu. Begitu ya. Mau jalanan-jalanan kamu dong, saya dong, hari ini dong dilewatin sama fulana, saya dilewatin sama fulan. Wah, hari ini banyak banget orang ingat sama Allah di jalanan sini. Ngiri-ngiriin yang lain-lain dia. Gitu. Kita nggak nyangka kan selama ini, kita kirain kan yang namanya tembok, yang namanya jalanan kayak makhluk hidup, kayak benda mati gitu. Kita nganggapnya yang ya ampun mau maksiat takut diliatin sama tembok. Kan enggak gitu. Selama ini kan enggak gitu ya. Wah, ini tanah di bumi ini mau gimana nih gitu. Padahal kan enggak gitu kenyataannya. Enggak gitu kenyataannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika cerita nanti ketika datang hari akhirat kan semuanya menceritakan kisahnya gitu kan. Kata Allah, "Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu." Terus tuhaditsu akhbaraha. Hari itu bumi menceritakan kisahnya. Semuanya tuh. Yang dilakukan manusia di atas muka bumi ini semuanya bakal diceritain sama bumi. Fulan bin Fulan waktu itu ngapain di atas saya, Fulan bin Fulan waktu itu ngapain di atas saya, itu semuanya bakal jadi saksi itu teman-teman. Semuanya akan datang kepada Allah menyaksikan apa yang telah dia rekam selama ini dari atas muka bumi. Jadi jangan kamu kira ketika kamu berbuat dosa di atas sejengkal muka bumi ya, di atas sejengkal bumi ini, bumi itu sebenarnya udah bolak-balik minta sama Allah, ya Allah aku adab aja gimana nih orang. Kita gelincirinnya aja gimana nih orang. Ya Allah kesel banget nih orang nih, ampun kayak nggak, aduh mabok mulu nih kerjaannya nih. Ini orang zina mulu nih di atas saya nih, ya Allah. Saya ini khosaf gimana tuh? Khosaf tuh di gitu. Tiba-tiba keisep dalam bumi itu. Ya, disedot sama bumi itu. Kayak kejadiannya Korun. Kayak Korun tuh, gitu kan, diisep bumi teman-teman. Itu bumi tuh bolak-balik tuh. Saking aja sama Allah dibilangin, kata Allah, tungguin siapa tahu ntar dia taubat. Tungguin siapa tahu ntar dia taubat. Makanya kalau kamu taubat, kalau kamu lagi bener, itu segala tanah-tanah pada seneng tuh, pada girang. Jangan kamu kira tuh tembok-tembok sama cecek-cecek. Ya ampun, dia baik juga nih ya Allah gitu ya. Tahajud katanya si tembok. Iya tuh girang banget nih ngeliatnya, kata tanahnya gitu ya. Atap semuanya tuh pada jadi saksi. Masya Allah akhirnya nih orang gitu, pada seneng. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, dan mereka tuh kalau orang itu tuh meninggal dunia pada sedih, pada nangis. Buminya nangis, ya kita nggak lihat lagi deh dia dah. Tempat kamu sholat, ya ampun, abis ini kesepian dah saya. Qul amantu billah, thumma istaqim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasul, tolong nasihati aku. Kita kalau ketemu orang mulia, jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad.
biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib yang kita tahu doanya mustajab, bertemu Hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak, Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau, Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustazah, doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan. Sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi nggak boleh nih Ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Insya saya berasa banget jadi orang yang sering dimintain doa sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang soleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, nggak pernah minta duit saya. Ida'ili ya hubabah, ida'ili ya habib. Serius sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, Ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini. Waktu saya di Tarim, orang kalau minta doa sama saya, usik berdoa, tolong ya doain saya. Saya suka tanya, doa apa? Selalu aja, hampir semuanya mengatakan hal yang sama.
id'ili bihusnil khatimah. Doakan saya biar husnul khatimah. Begitu nyampe ke Indonesia, kalau ada orang bilang, Ustazah doain saya, biasanya lanjut tuh, doanya minta apa langsung dibilang, gak pakai tanya. Ustazah doain saya biar utang cepat lunas. Ustazah doain saya biar cepat dapat jodoh. Ustazah doain saya biar jadi orang kaya. Ustazah doain saya biar suami enggak mendua. Ya Allah, ternyata kebanyakan orang kita kalau minta doa seringnya urusan duniawi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini adalah sesuatu yang tidak ikut kamu bawa ketika kamu mati. Kalau kita lihat para sahabat ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu saja banyak di antara mereka yang minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini, Harithah menjawab, id'ili an yarzuqani Allah asyhada fi sabilih. Rasul, doakan saya biar saya dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Ada lagi yang lain doanya, ya Rasulullah, id'ili an yarzuqani Allah murafaqatan bika ya Rasulullah. Doakan biar saya nanti di masa sesudah kematian saya, di masa akhirat nanti bisa mendampingimu wahai Rasulullah, bisa berjumpa denganmu wahai Rasul, bisa ada dalam rombonganmu wahai Rasulullah. Doa-doa yang sangat ukhrawi, doa-doa yang sangat akhirat, karena mereka sudah faham tujuan hidup sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah bergerak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah berpulang kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Sahabat tuh minta didoakan, sama yang kedua minta nasihat. Kita juga nyontoh, kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu bunyai, ketemu hubabah, ketemu ustadzah, ketemu ustadz, minta nasihat. Selain daripada minta doa, mintalah nasihat. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad. Datang seorang pemuda berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah,
berikanlah nasihat kepadaku ini. Nabi Muhammad tersenyum, senang, bangga, karena mengerti bahwa umatnya faham apa yang harus diminta dari nabinya. Nabi berkata kepadanya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Nabi Muhammad, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di jalan Allah. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda tersebut. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda-pemuda umatnya sepanjang zaman. Nasihat Nabi Muhammad buat umatnya, baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang pintar maupun yang kurang pintar. Semua umatnya dinasehati sama Nabi Muhammad. Karenanya akan saya sampaikan hal ini kepadamu hari ini. Quli, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqimi, kemudian istiqomahlah kamu, wahai saudariku, di jalan Allah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Nasihat yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad, yang Allah karuniakan kepadanya jawami'al kalim, dapat selalu berbicara dengan kata-kata yang ringkas tapi padat. Nabi itu ucapannya ringkas tapi padat. Nggak kayak saya, Bu, udahlah panjang dan ya, mudah-mudahan Allah jadikan ucapan-ucapan kita jadi kalimat-kalimat yang akan membawa kita menuju surga. Jadi ucapan-ucapan yang akan bawa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kita sama-sama belajar biar kalau ngomong itu enggak panjang-panjang, akan tetapi bermutu, berkualitas. Terutama Bu, ibu kalau ngomong sama anak-anak ibu, kadang-kadang panjang bener. Padahal itu aja, anak sampai hafal. Iya mah, katanya gitu. Betul gitu? Nabi kalau ngomong pendek aja tapi penuh makna. Nabi kalau bicara seringkali nggak panjang-panjang tapi sangat berarti. Satu hadis beliau saja bisa disyarahkan, diberi keterangan, hingga bahkan berkitab-kitab banyaknya. Ibu-ibu sekalian,
Salah satu dari ucapan ringkasnya Nabi Muhammad, amantu billah, kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan Allah. Apa itu istiqomah? Lurus, jangan belok-belok. Lurus, jalan terus. Jalannya adalah jalan yang lurus. Itu yang selalu kita minta dalam tiap rakaat sholat kita. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal, ya Allah, tempuhkanlah untuk hidup kami ini jalan-Mu yang lurus. Sama kayak kamu lagi bilang, ya Allah, karuniakanlah dalam kehidupan kami keistiqomahan di jalan-Mu ya Allah. Kamu selalu minta istiqomah 17 kali sekurangnya tiap hari. Betapa sangat pentingnya istiqomah ini, saudaraku sekalian. Berada dalam jalan yang lurus. Saya mau bahas jalan lurus yang dimaksud ini apa aja. 1, kamu harus lurus imannya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Maka istiqomah tersebut yang nomor 1 adalah dalam urusan keimanan. Bu, Kak, Dek, Nak, yang lurus imanmu. Iman yang lurus tuh yang gimana, Ustazah? Iman yang lurus adalah memahami 2 kalimat syahadat yang menjadi pintu gerbang keimananmu. Orang kalau masuk Islam, dia jadi orang yang beriman, dia mengucapkan kalimat syahadat. Apa itu? La ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu harus kamu miliki dalam hatimu secara lurus, istiqomah. Gak ada Tuhan selain Allah. Jangan hari ini Tuhannya Allah, besoknya Tuhannya duit. Apapun aja yang disuruh sama duit, yang ada duitnya, yang haram-haram pun diterjang. Lah kenapa begitu? Saudaraku sekalian, qul amantu billah, ucapkan aku beriman kepada Allah. Aku faham arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mengatur kehidupan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah.
maka berimanlah kepada Allah. Kalau ada istri bilang sama suaminya, kalau kamu nanti pulang bawa duit, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi kalau kamu pulang nanti nggak bawa duit, silakan tidur di luar. Kamu sepertinya kurang beriman. Kamu lupa bahwa pemberi rezeki bukan suamimu, melainkan yang ngasih rezeki itu cuma satu, Bu. Namanya bukan pekerjaan, bukan atasan, bukan pemerintah. Yang ngasih rezeki cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah atas hal itu. Jangan nyalahin si ini, nyalahin si itu. Imanmu benerin. Imanmu benerin. Banyak orang saya liatin itu suka pada repot urusan rezeki. Banyak banget. Di dunia ini nih banyak yang suka repot urusan rezeki. Ngejar dunia abis-abisan. Ngejar duit segala macam cara. Sampai omongannya gak jadi omongan orang beriman. Waktu dibilangin, jangan nyari rezeki yang haram, cari rezeki yang halal. Jangan berani ngambil yang bukan hakmu. Dia bilang begini nih, ya Ustazah nggak tahu zaman sekarang. Jangankan nyari yang halal, nyari yang haram juga susah saja. Itu omongan orang nggak beriman. Kamu mesti ngerti dulu. Kalau yang kamu minta adalah urusan rezeki, dengerin. Kalau yang kamu minta urusan rezeki, kamu harus datang kepada alamatnya. Yang sering kali membuat kamu setengah mati urusan rezekimu, sampai mau-maunya menghinakan diri, minta-minta sama orang, berharap dari orang. Seorang ibu berharap dari anaknya, seorang istri berharap dari suaminya. Saudariku sekalian, yang sering kali membuat kamu tersiksa urusan rezeki adalah karena kamu salah alamat. Kamu salah alamat. Kamu sedang tersesat jalan. Kamu sedang salah arah. Makanya jadinya kemana-mana kamu nggak nemu. Orang alamatnya aja salah. Ini kalau kamu mau ke Kubah Mas, tapi kamu perginya ke Taman Mini, nyampe apa nggak nyampe? Dapat apa nggak majelisnya? Nggak dapat. Kenapa? Salah alamat. Yang dicari Kubah Mas, kamu perginya ke Keong Mas. Nggak nyampe, nggak dapat. Saya kasih tahu padamu, alamat rezekimu ada pada Allah. Alamat rezekimu ada pada Allah. Alamat rezekimu ada pada Allah.
Allah, maka berimanlah kepadanya. Fahamilah arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gak ada yang ngasih rezeki selain kamu. Lagi sakit, kamu mau nyari obat, saya kasih tahu alamat obatmu. Alamat yang bisa menyembuhkanmu hanya satu, namanya urusan rezeki. Allah sudah bilang, huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, Allah lah satu sang pemilik kekuatan sejati. Jadi kamu kalau mau nyari rezeki, datanglah ke alamatnya, datanglah kepada Allah. Kamu lagi mau nyari kesehatan, jangan salah alamat. Datanglah kepada sang pemilik kesehatan. Alamatnya yaitu Allah yang telah mengatakan, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Katanya Nabi Allah Ibrahim, apabila saya sakit, maka hanya Allah lah yang maha menyembuhkan. Berarti nggak boleh pergi ke dokter gitu Ustazah? Silahkan pergi ke dokter, pergi ke apotik, datang kepada orang yang doanya mustajab, minta didoakan. Tapi semua hanyalah sebab, semua hanyalah wasilah. Sang penyembuh sejati adalah Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu merasa saya lemah Ustazah, gak punya kekuatan, kalau kamu merasa saya bodoh Ustazah, saya tidak mengerti di mana alamat ilmu, di mana alamat pengetahuan. Bu, Kak, Nak, anak-anak nih yang masih lagi belajar di pondok pesantren, yang masih lagi belajar di mana-mana, saya kasih tahu padamu, alamat ilmu ada pada Zat yang Maha Satu, namanya Allamal insana malam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Pengen dapat ilmu, datanglah kepada Allah. Pengen punya kekuatan, datanglah kepada Allah. Saya udah tua Ustazah, saya janda pula Ustazah, saya nggak punya kekuatan ya Ustazah. Kekuatanmu hanya ada pada Zat yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah selalu padanya. Imanmu jangan biarkan ia naik turun. Imanmu biarkan ia kokoh di dalam hatimu. Jangan percaya kalau ada yang bilang kekuatan ada pada uang. Jangan percaya. Percaya hanya satu aja, kekuatan ada pada
Allah. Jangan percaya orang bilang kekuatan ada pada kecantikan. Kalau kamu cantik, kamu kuat, suamimu gak akan kemana-mana. Jangan percaya, Bu. Percaya hanya satu aja, kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu takut terjadi hal-hal yang buruk bagimu, bagi anak-anakmu. Kamu kepengen ada yang jaga. Ibu gak usah pusing-pusing mau nyari bodyguard, gak usah pusing-pusing mau sewa security, pengamanan. Sebab sang pemberi keamanan hanya satu, namanya Wallahu ya'simuka minan nas. Hanya Allah satu yang dapat menjagamu dari kejahatan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada sang penjaga manusia, sang pemelihara manusia, sang pengasuh manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berimanlah padanya, istiqomahlah, Bu. Gak ada yang bisa bikin orang meninggal selain Allah. Gak ada. Tapi dia ditabrak orang, Ustazah. Kalau gak ditabrak dia gak bakalan mati. Kamu kebalik. Justru karena dia harus mati, Allah jadikan dia ditabrak. Jelas? Ini imannya mesti yang benar nih. Jangan kamu kira ini ada dokter malpraktek sehingga dia kemudian meninggal dunia. Jangan kamu kira karena salah minum obat dia mati. Bukan, ibu-ibu sekalian. Justru karena dia harus mati, karenanya kemudian ketemu sama dokter yang malpraktek lah, ketemu sama obat yang salah lah. Itu hanya sebab kematiannya itu sendiri. Allah udah bilang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, gak ada siapapun yang bisa memajukan barang semenit pun, gak ada yang bisa memundurkan meski sesaat sekalipun. Gak ada. Emang udah kepastiannya. Waktunya mati ya mati, Bu. Gak ada yang bisa menghidupkan, sekaligus tidak ada yang bisa mematikan selain Allah. Itu artinya istiqomah dalam iman. Tapi tunggu dulu, sebelum saya lanjutkan istiqomah yang lain. Selain beriman kepada Allah, kamu juga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman bahwa beliau adalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya.
Dua-duanya harus seimbang. Innama ana basyarum mithlukum, tapi juga yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku adalah seorang manusia seperti kalian. Saya punya badan, saya punya perasaan. Kalau nggak makan-makan saya lapar. Kalau habis makan nggak minum saya haus. Kalau beberapa hari saya nggak tidur, saya ngantuk. Qul innama ana basyarun. Sampaikan kepada manusia, aku adalah seorang manusia seperti kalian juga. Ama anak cinta, lama nggak ketemu sama istri, kangen. Katakan wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian juga. Kalau ada yang disayang kemudian meninggal, sedih. Karena Nabi adalah seorang manusia. Tapi tunggu dulu. Beliau tidak hanya sekedar manusia. Itu adalah satu sisi kehidupan Nabi Muhammad. Jangan lupa, innama ana basyarum mithlukum, tapi yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Aku hamba wahyu. Aku berbincang-bincang dengan Allah. Kalian tidak. Aku berbicara langsung dengan Allah. Kata Nabi Muhammad, kalian tidak. Aku dituruni malaikat Jibril, kalian tidak. Aku diberi wahyu Al-Quran 30 juz, kalian tidak barang seayat pun. Nih, kalau saya perhatikan, imannya umat manusia yang beriman kepada Allah sekalipun menjadi cacat ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Lihatin, mohon maaf, orang Yahudi beriman kepada Allah. Kamu kalau nanya sama orang Yahudi, Tuhanmu siapa? Allah. Tapi mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah mereka disebut orang yang beriman? Tidak. Orang Nasrani, apakah mereka beriman kepada Allah? Iya. Tapi apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad? Tidak. Apakah mereka beriman? Tidak. Bahkan umat Islam ada yang mempercayai sesudah Nabi Muhammad ada nabi yang lain, namanya Mirza Ghulam Ahmad, sehingga mereka menyebut agama mereka Islam, tapi agama Islamnya pakai ada kelanjutannya, Islam Ahmadiyah. Apakah mereka beriman? Tidak. Sebab syarat iman selain la ilaha illallah juga ada Muhammad Rasulullah. Bahkan Bu, ada banyak di antara kita orang-orang yang
iman kepada Allah luar biasa. Tapi kalau urusan kepada Nabi Muhammad, kalau lagi diceritain Isra Mi'raj, dia bilang Nabi Muhammad tuh gak usahlah segitu amat diperayakan Isra Mi'rajnya. Nabi Muhammad tuh Isra Mi'raj cuman sekedar ruhnya aja, badannya nggak pakai Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu orang ngelihatnya kayak tidur aja, ruhnya aja yang melayang-layang. Isra Mi'raj bener, tapi ruhnya aja, badannya nggak pakai pergi. Jadi kalian nggak usah berlebih-lebihan sama Isra Mi'raj. Oh kenapa gitu? Kamu gak percaya sama Isra Mi'raj, sama badan-badannya Nabi sekalian, kamu gak percaya, kenapa? Ya karena itu gak masuk akal. Manusia kan gak bisa kayak gitu. Nabi Muhammad kan manusia. Kamu lupa bahwa Nabi walaupun manusia, beliau adalah yuha ilayya. Beliau adalah hamba wahyu. Ketika diceritakan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad yang bisa memperbanyak makanan, bahkan ada ghazal, ada rusa yang berbicara dengan Nabi Muhammad, ada unta yang sujud kepada Nabi Muhammad, ada pohon yang datang kepada Nabi Muhammad dengan mencabut akarnya, kemudian berjalan dengan akarnya menuju Nabi Muhammad. Ketika dipanggil, kemudian sujud pohon tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mengapa engkau memanggilku wahai Nabi?" Dia nggak percaya, nggak masuk di akal. Itu hanyalah dongeng. Kita bilang tapi hadisnya sahih. Riwayatnya Ibnu Mas'ud yang menceritakan hal itu, hingga bahkan Sahibul Burda menuliskannya. Katanya Sahibul Burda Al-Imamul Busiri, Ja'at lidakwatihil asjaru sajibatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Datang ketika dipanggil sama Nabi Muhammad pepohonan. Mereka datang dengan, mereka berjalan dengan akar-akar mereka, kemudian sujud di hadapan Nabi Muhammad. Ini tentang iman. Mereka gak percaya. Mereka ngakunya paling beriman. Mereka ngakunya paling lurus imannya. Tapi kenapa kalau mengenai Nabi Muhammad kamu menjadi timpang? Ketika melihat orang ramai-ramai bersolawat kepada Nabi Muhammad, mereka kegerahan. Ketika melihat orang-orang ramai datang ke majelis-majelis maulid, merayakan, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, mereka kegerahan sampai mereka bikin GAM. Apaan tuh? Gerakan anti maulid. Oh, ada lagi mereka menyebut diri mereka GAS. Apaan tuh? Saya tanya. Gerakan anti solawat lah. Kenapa kamu kegerahan sama Nabi Muhammad? Hah? Kenapa kamu ngerasa kayak takut banget umat begitu cinta sama Nabi Muhammad? Ada apa denganmu? Kamu lupa Nabi Muhammad memang manusia, tapi
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jangan pernah pisahkan Nabi, meskipun beliau seorang manusia seperti kita, tapi beliau adalah hamba wahyu. Beliau adalah hamba wahyu. Kamu gerah banget orang bersolawat sama Nabi Muhammad? Ada masalah apa sama kamu? Kamu gerah banget orang baca maulid Nabi Muhammad? Bahkan ada orang-orang yang ngaku paling Islam, tapi gerah banget ngelihat orang berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ada masalah apa sama kamu? Yang bermasalah bukan kami umat Nabi Muhammad. Yang bermasalah adalah imanmu. Sebab ketika kita diminta beriman kepada Nabi Muhammad, jangan hanya fokus kepada kemanusiaan Nabi Muhammad, fokuslah pula kepada beliau sebagai hamba wahyu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, istiqomah dalam iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, dan istiqomahlah dalam cinta tersebut. Jadi istiqomah menuju ridha Allah yang pertama adalah istiqomah dalam iman. Yang kedua, istiqomah dalam taat. Bu, Kak, istiqomah dalam taat. Kamu disuruh sholat, istiqomahlah. Jangan tinggal sholat. Kamu diperintah buat puasa Ramadan, jangan tinggal puasa. Yang kemarin puasanya bolong karena menstruasi, karena haid, karena nifas misalnya, kamu wajib untuk bayar hutang puasa di hari-hari yang seperti ini. Jangan sampai hutang kamu nggak dibayar. Kadang-kadang sampai Syakban belum lunas juga. Pas ditanya, kamu kok nggak bayar-bayar utangnya tuh? Abisnya nggak ada yang nagih. Kamu minta siapa yang nagih? Israel. Jangan sampai datang malaikat Israel mencabut nyawamu, sementara kamu masih punya hutang puasa yang belum kamu lunasi. Kamu diperintah Allah buat taat. Istiqomahlah dalam jalan taat
anakmu jangan tinggal perintah Allah. Dek, kalau kamu dilamar sama laki-laki yang gak sholat, jangan mau. Tapi dia baik, Ustazah. Baik menurut siapa? Dek, orang ninggal sholat artinya dia ninggal Allah. Saya bilangin, kalau Allah aja dia tinggal, apalagi kamu. Dia bilang dia gak bakal ninggalin saya, Ustazah, karena katanya dia gak sanggup hidup tanpa saya. Jangan percaya. Jangan percaya. Allah aja dia tinggalin loh, apalagi kamu. Apalagi kamu. Orang yang, kata para ulama nih Bu, orang yang peringatan Allah tidak bermanfaat padanya, dia tidak akan bermanfaat dengan peringatan siapapun. Kalau lagi cinta sih dia bisa ngomong apa aja. Tapi percayalah, yang bisa ninggal Allah, dia bisa ninggal siapapun. Istiqomahlah di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Jangan berani ninggal Allah. Jangan berani ninggal salat. Jangan berani ninggal ibadah. Kenapa gitu Ustazah? Karena yang pegang nasib kamu Allah. Ini nasihat abah saya yang akan saya pegang sampai kapanpun. Abah saya pernah pulang-pulang dari kerjanya, dia cerita, abah tadi ketemu sama orang yang dulu abah pengen jadi kayak dia. Dia itu dulu waktu zaman abah muda, abah kepengen kayak dia, ganteng, kaya, sehat, orang tuanya kaya, dia bisa sekolah. Abah kepengen sekolah, gak ada biayanya. Abah harus bantu orang tua buat nyari nafkah, sehingga akhirnya putus sekolah. SD aja gak tamat, kata abah saya. Serius sekalian, kata abah kepengen banget jadi kayak dia itu waktu zaman abah muda. Tadi abah ketemu sama dia di trotoar. Abah kaget ngelihat dia. Kenapa, Bah? Dia sekarang gila. Jadi orang gila di trotoar. Abah pas liatin mukanya kayak kenal nih. Abah saya bilang subhanallah. Nah, abah kasih nasihat sama saya, Bu. Zaman saya SD, biar gini-gini saya pernah SD loh, Bu. Abah saya bilang, nah, ternyata hidup yang paling penting nasib. Dan ingat nak, nasib adanya di tangan Allah. Maka kalau kamu kepengen nasib kamu bagus, jangan pernah tinggal Allah. Itu
nasihat abah saya pegang terus sampai dengan sekarang. Kamu dalam hidup yang penting nasib. Yang paling penting buat anak-anak kamu dalam hidup mereka adalah nasib. Ibu, nasib. Bukan ilmu, bukan harta, bukan sehat, bukan. Yang paling penting dalam hidup anakmu adalah nasib. Bukan cakep. Kamu nak dalam hidup harus cakep nak. Nanti nak, kalau zaman-zaman akhir nanti ada cara buat mempercantik diri. Pakai nak, operasi plastik, ayo nak. Filler lah, tarik benang lah, semua kerjain nak. Yang penting dalam hidup cantik. Kamu jangan sampai kayak mamah kamu ini nak. Bapak kamu buka cabang di mana-mana. Bukan. Yang paling penting bagi anakmu di hidup mereka di dunia sebelum kelak di akhirat nanti adalah nasib. Saya kasih tahu, yang paling penting adalah nasib. Dan nasib itu adanya dalam genggaman Allah. Maka kalau kamu kepengen nasibmu bagus, kalau kamu kepengen nasib anakmu bagus, jangan tinggal Allah. Urusanmu dengan Allah yang bagus. Perintah-perintah Allah jangan ditinggal. Larangan-larangan Allah jangan diterjang. Jelas? Yang di belakang jelas? Saya ingat Bu, saya punya guru namanya Hubabah Bahiyah. Saya kalau jumpa sama beliau, saya selalu minta doa. Saya ceritakan tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama. Beliau sangat enggan mendoakan orang lain. Kalau dimintain buat doa tuh beliau jarang-jarang mau doain. Beliau selalu bilang, doa aja sendiri, kata beliau begitu. Bukan karena beliau pelit, doa yang gratis pun gak mau gitu, bukan. Melainkan karena beliau sangat tawadhu, merasa bahwa doamu bisa jadi lebih mustajab daripada doaku. Sehingga beliau selalu bilang, berdoalah sendiri aja, saya rasa doamu lebih mustajab. Semacam itu. Tapi alhamdulillah saya dekat dengan beliau, sehingga beliau bahkan tanpa saya minta seringkali mendoakan saya. Dan doa yang sering saya dengar dari lisan beliau ketika mendoakan saya, yang saya rasa doa beliau sekarang mustajab untuk diri saya. Beliau sering berkata begini nih, asa nasibak zain ya Halimah, asa nasibak zain ya Halimah. Semoga nasib kamu bagus nak, semoga Allah kasih nasib kamu yang indah Halimah. Masya Allah, saya ngerasa sekarang nasib saya bagus Bu. Ibu ngerasa gitu juga nggak? Menurut ibu, saya orang yang nasibnya bagus apa nasibnya sial? Bagus nasib saya, alhamdulillah. Gimana nggak bagus? Hari ini saya bisa berjumpa denganmu, bisa kumpul-kumpul dalam rangka baca maulid, dalam rangka solawatan bareng, dalam rangka menyampaikan ilmu. Kurang bagus apa nasib saya? Kesibukan saya mirip sama kesibukannya para ulama-ulama.
kesibukan saya mirip sama kesibukannya hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana gak bagus nasib saya? Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, bisa jadi nih saya dikasih nasib bagus karena berkat doanya Hubabah Bahiyah juga buat saya. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, yang paling penting dalam hidup adalah nasib. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus, jangan tinggal Allah. Tetaplah istiqomah dalam jalan Allah. Jadi hamba Allah yang taat, sholat jangan tinggal, zakat jangan tinggal, sedekah jangan tinggal, Quran jangan tinggal, sholawat jangan tinggal, zikir jangan tinggal, puasa jangan tinggal. Selebihnya istiqomah dalam jalan Allah adalah istiqomah meninggalkan dosa. Istiqomah dalam jalan Allah yang nomor 3 adalah istiqomah menghindari dosa. Dan kalau udah terlanjur dikerjakan dosanya, taubatin. Minta ampun sama Allah. Istighfar, ya Allah, kok saya ngerjain dosa lagi ya Allah, ampunin. Insya. Kok tadi ngomongin orang ya, padahal ngomongin orang itu dosa. Ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Gak pinter jaga lisan. Ampunin. Tinggalkan dosa, istiqomah dalam jalan taat, istiqomah dalam ninggal dosa. Istiqomah yang berikutnya adalah istiqomah dalam jaga akhlak. Istiqomah dengan berakhlak, beradab. Milikilah akhlak yang mulia. Sama orang tua yang bagus ngomongnya, yang bagus akhlaknya. Yang masih pada punya orang tua, jagain hati orang tuamu yang bagus ngomongnya. Jangan sampai kamu menyesal ketika ibumu, ayahmu diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, nyesel lo nanti, dek, nyesel lo kalau sampai ibumu, bapakmu dipanggil sama Allah. Kamu ingat-ingat, ya Allah, saya kalau ngomong sama orang tua nggak bagus, nyesel. Saya kalau ngomong sama ibu saya, umi saya, seingat saya sih bagus. Seingat saya nggak pernah ngomong yang kasar gitu, ngomong yang nggak bener gitu. Kalaupun saya rasa saya ngomong yang agak keras gitu, saya minta maaf sama orang tua saya. Saya sering minta ridho sama orang tua saya. Tapi segitunya orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal, saya nyesel banget. Nyesel.
Seharusnya ada lebih banyak kalimat-kalimat indah saya sampaikan kepada beliau. Seharusnya ada lebih banyak keindahan-keindahan akhlak saya berikan kepada beliau. Seharusnya ada lebih banyak pelukan-pelukan, cium tangan saya, cium pipi saya kepada beliau. Karena ternyata begitu meninggal dunia, hal-hal itulah yang saya rindukan. Ayo yang masih pada punya orang tuanya, yang sayang sama orang tua, yang akhlak sama orang tua, insya Allah. Belajar kita buat jaga akhlak, istiqomahkan akhlakmu, luruskan akhlakmu kepada orang-orang terdekat denganmu. Ngomong sama temen yang bagus ngomongnya, ngomong sama orang yang bagus ngomongnya, ngomong sama guru yang bagus ngomongnya, ngomong sama suami, bu belajar yuk. Saya juga punya suami soalnya. Sama-sama belajar buat kita jaga omongan kita. Insya Allah. Sama-sama belajar jaga akhlak kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan akhlak yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Biar nggak banyak nyeselnya, biar nggak banyak nyeselnya. Insya Allah. Saya pernah bu, ada ketemu temen. Saya udah lama nggak ketemu sama dia. Saya deket sama dia, cuman ada masanya kan kadang-kadang sama yang deket juga kita jadi jarang ketemu gitu kan. Saya jarang ketemu gitu sama dia belakangan. Kemudian saya ketemu sama dia di salah satu majelis maulid. Pas lagi majelis maulid saya ketemu sama dia gitu. Kita ketemu, saya kangen, saya pelukin dia. Saya ingat tuh hari Selasa.